warga jemaat Kairos, GKI Kairos, juga pendengar pemirsa studio Mini Kairos, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada. Selamat malam untuk kita semua. Salam bahagia dari Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun yang masih ada di tempat bekerja. Marilah kita ikuti renungan malam melalui studio Mini Kairos untuk menjadi pegangan, kekuatan dan pengharapan Bapak Ibu dalam menjalani hidup dengan berbagai tantangan, ancaman dan cobaan yang sementara kita hadapi. Kalau hari ini hari Jumat Agung, hari kematian, berarti ada sukacita tersendiri bagi setiap kita sebagai orang percaya pengikut Kristus sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini yang hendak saya sampaikan berangkat dari Yohanes 19 ayat 28 hingga ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30, cuma 3 ayat Bapak Ibu. Dan sebelum kita baca, kita dengar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang hari ini kami permuliakan kebesaran kuasa, kebesaran kasih-Mu yang terjadi beribu tahun yang lalu. Jemaat-jemaat Kristen di atas tanah ini memuji dan memuliakan Engkau sekalipun mereka tidak ada di dalam persekutuan bersama sebagai jemaat, tetapi mereka telah memuliakan Tuhan lewat ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah rumah tangga yang terus diatur oleh gereja masing-masing. Oleh karena itu, pada malam hari ini, untuk menjadi pegangan dan kekuatan pengharapan bagi kita sebagai umat Tuhan, firman Tuhan akan memberi kita pengharapan melalui Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Olehnya itu, berilah kami Roh-Mu yang kudus, supaya Roh itu membakar seluruh isi hati kami, supaya benar-benar hati kami akan menjadi ladang yang hidup untuk menumbuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar, pemirsa, warga jemaat Kairos, dan semua yang mendengar studio melalui studio Mini Kairos, firman Tuhan Yohanes 19 ayat 28, 29 dan 30 dengan judul Yesus mati. Berkata demikian, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita mendengar, lalu menginisiasi dengan baik, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom, Bapak Ibu jemaat GKI Kairos, Bapak Ibu pendengar, pemirsa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini umat Kristiani merayakan Jumat Agung yang mengingatkan kita kembali tentang betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus yang rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada 7 seruan Kristus kepada Bapa, 7 seruan Kristus yang diucapkan di atas palang keparat, yaitu salib di Golgota. Di antaranya, Ibu, inilah anakmu. Kepada para murid, inilah ibumu. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Bapak Ibu, pendengar, pemirsa, yang ingin hendak saya sampaikan kepada kita semua, yaitu perkataan Yesus, perkataan yang keempat yang terdapat di dalam Matius 27 ayat 46, Eloi, Eloi lama sabachthani, atau dalam Markus 15 ayat 34, artinya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, mengapa engkau melupakan aku? Bapakku, mengapa engkau membiarkan aku? Ini menyiratkan suatu pergumulan batin dan penderitaan badani yang teramat berat, yang harus ditanggungnya. Sekalipun harus mengalami aniaya dan siksaan berat, siksaan yang hebat, Kristus tidak pernah melawan seperti domba keluh yang dibawa ke pembantaian, kata Yesaya 53 ayat 7. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus di Kalvari adalah bukti ketaatannya kepada kehendak Bapa demi menggenapi rencana Bapa, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yohanes 3:16 ayat 16 akan menjadi pintu yang terbuka bagi setiap umat Kristiani, setiap orang percaya untuk menemukan jalan yang benar, untuk menemukan jalan yang sempurna. Karena pengorbanan Yesus ini juga disebut pengorbanan yang sempurna, karena Kristus mempersembahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi korban penebusan dosa. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, kata 1 Petrus 2 ayat 24. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Bapa, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang berani mengatakan yang benar dan menyatakan yang salah, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi hanya mementingkan dirinya sendiri dulu, baru orang lain, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita telah memperingati hari kematian Yesus, itu berarti memberi kita kesempatan waktu untuk menghadirkan Yesus yang telah berkorban bagi kita. Yesus bukan hari ini dia mati, Yesus telah mati beribu tahun yang lampau, tetapi untuk mengenangkan kepengorbanannya, mengenangkan akan perjuangannya untuk membebaskan umat manusia dari kuasa kegelapan dosa dan maut, kita patut untuk mengucap syukur, patut menyembahnya, patut mengenangkannya kembali akan pengorbanan yang besar. Kalau hari ini jemaat-jemaat telah, setiap keluarga telah diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di Jumat Agung ini, karena kita tidak bisa beribadah dalam persekutuan bersama oleh karena situasi dan ancaman COVID-19 ini. Semua ada di dalam ketakutan, mereka tidak bisa bersatu dan bersekutu. Semua orang terbuang jauh dari persekutuan yang baik yang sesungguhnya harus diciptakan bersama-sama. Namun karena keadaan demikian, saya percaya bahwa tadi pagi jemaat GKI Kairos pun, bahkan Bapak Ibu Saudara di jemaat yang lain pun telah melaksanakan ibadah keluarga di rumah tangga masing-masing.
Apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan hari ini, biarlah menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan, agar berkat dan kasih sayang Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga pribadi, bahkan dalam persekutuan masing-masing. Sebagai imam besar, Kristus bukan hanya mempersiapkan korban kepada Bapa, tapi Ia sendiri yang menjadi korban persembahan tersebut. Apakah kita sanggup untuk mempersembahkan atau melakukan seperti yang diperbuat oleh Yesus? Belum, tidak mungkin kita semua umat Kristiani pengikut Kristus dapat melakukan apa yang dibuat oleh Yesus. Tapi Yesus hanya minta kepada kita untuk bagaimana kita menuruti kehendak-Nya, yaitu dengan taat dan setia, melakukan segala kewajiban kita sebagai orang percaya, kewajiban kita sebagai umat Tuhan, kewajiban kita sebagai pelayan Kristus, kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, baik sebagai anggota jemaat, warga jemaat, ataupun sebagai penatua jemaat, majelis jemaat, sebagai pelayan-pelayan firman, sebagai pendeta sekalipun. Kita punya kewajiban yang sama dengan tidak takut apapun ancaman dan cobaan. Kita harus berani untuk mengatasinya. Kita belajar dari pengalaman Yesus di padang gurun. Kalau Yesus tidak melakukannya, pasti Yesus pun kalah sebelum Yesus tiba di Golgota. Yesus sudah kalah di padang gurun hanya karena bujukan dari iblis. Umat Kristiani, orang Kristen dewasa ini banyak takut kepada keadaan dan situasi. Mereka tidak melihat kepada persembahan yang harus mereka buat, mereka lakukan terhadap Tuhan. Mereka lebih takut kepada manusia daripada Tuhan. Mereka lebih mempersembahkan hidup kemanusiaannya demi untuk kepentingan pribadi, kepentingan manusiawinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah pemimpin, raja atau nabi manapun yang mau melakukan seperti yang Kristus perbuat? Adakah seorang hamba atau pelayan yang mau berani mempertaruhkan nyawanya demi untuk umat Tuhan? Tentu tidak ada, Bapak Ibu. Sayang, banyak orang tak menghargai, malah menganggap remeh pengorbanan Kristus ini, termasuk orang Kristen sendiri, termasuk warga jemaat sendiri, warga gereja Kristen Injili di tanah Papua, warga gereja di tanah Papua, yang hanya menjadi salib sebagai simbol belaka. Salib hanya gampang digantung di telinga, salib hanya gampang ditaruh di dada, salib hanya gampang taruh di depan rumah. Tetapi mereka tidak bisa menyatakan apa yang menjadi makna salib Kristus itu. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, kata Petrus, 1 Petrus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melihat dengan iman, dengan mata iman, mata hati, Bapak Ibu Saudara, akan kematian Yesus Kristus hari ini, yang nanti 2 hari lagi kita akan peringati hari kebangkitan Kristus. Pengorbanan Kristus adalah sekali untuk selamanya. Itu sudah menyelamatkan. Karena itu pintu terbuka bagi setiap saudara yang untuk mau meraih mahkota kehidupan kekal di akhir hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak lakukan ini dengan benar, kita pun akan terlewatkan dengan kesempatan yang telah tersedia bagi kita. Kesempatan yang telah tersedia bagi Bapak Ibu Saudara yang disiapkan oleh Yesus Kristus. Karena Ia sendiri berjanji, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya aku datang kembali, maka kita semua punya tempat yang layak. Oleh karena itu, mari kita mengikuti apa kehendak Tuhan, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Karena melalui Dia kita akan mendapatkan kesempatan yang terbaik menjalani kehidupan di dunia ini. Situasi keadaan yang sementara terjadi jangan kita takuti, tetapi kita harus berani untuk maju, berani untuk menghadapinya dengan mata hati kita, yaitu iman percaya kita bahwa Yesus sanggup melindungi setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga Kristen, setiap orang percaya yang mau taat dan setia melakukan apapun kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman melalui Roh Kudus akan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati setiap orang, setiap saudara yang mendengarkan firman ini melalui studio Mini Kairos. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.